Halo teman-teman pemancing setia di seluruh Indonesia. Selamat datang kembali di saluran kita, tempat kita bedah tuntas semua rahasia dunia memancing. Hari ini kita akan fokus pada prognostik Cleve untuk hari Minggu, 26 Oktober 2025. Saya punya informasi menarik yang akan kita kupas tuntas, jadi siapkan kopi dan catat baik-baik. Hari ini punya potensi besar, tapi juga tantangan unik yang harus kita perhatikan. Kita akan bedah tuntas kenapa hari ini bisa jadi hari yang istimewa atau justru menguji kesabaran kita. Kombinasi pasca bulan baru, suhu air hangat, dan sedikit guyuran hujan bisa jadi resep jitu atau justru bikin pusing. Mari kita telusuri. Untuk kalian yang mengincar ikan air tawar, ada dua jagoan yang patut jadi perhatian utama kita. Pertama, ikan nila. Ini dia primadona di banyak danau dan waduk. Di hari Minggu nanti, dengan suhu air yang hangat dan potensi hujan ringan, nila biasanya akan lebih aktif mencari makan. Kalian bisa mencarinya di perairan dangkal, di sekitar vegetasi air seperti eceng gondok, atau di dekat struktur terendam yang menjadi sarang makanan mereka. Untuk urusan umpan, lumut, cacing, atau pelet adalah pilihan yang tak pernah salah. Gunakan pancing pelampung ringan atau teknik casting dengan umpan buatan kecil yang meniru serangga. Ingat, saat hujan ringan, nila seringkali naik ke permukaan atau ke daerah yang lebih dangkal karena banyak makanan yang terbawa air. Kedua, ikan lele. Ikan berkumis ini juga sangat responsif terhadap perubahan cuaca. Dengan kondisi hangat dan sedikit hujan, lele akan mencari perlindungan di dasar yang agak keruh atau di bawah rimbunan tumbuhan air. Siapkan pancing dasar dengan umpan cacing tanah, jeroan ayam atau potongan ikan kecil. Lele adalah predator oportunis, dan kondisi hujan bisa memicu naluri berburu mereka karena air membawa banyak nutrisi baru. Cobalah di spot-spot yang memiliki aliran air masuk ke kolam atau sungai. Sekarang, mari beralih ke perairan laut. Ada ikan tongkol dan ikan kakap yang menjadi fokus kita. Untuk tongkol, dengan aktivitas ikan yang tinggi di bulan Oktober, mereka cenderung bergerombol di perairan lepas pantai, mengejar gerombolan ikan-ikan kecil. Carilah tanda-tanda burung laut yang menyambar di permukaan air. Itu indikator kuat ada kawanan tongkol di bawahnya. Teknik trolling dengan umpan tiruan seperti minnow atau popper sangat efektif. Atau, jika kalian punya kapal, teknik jigging di kedalaman tertentu juga bisa membuahkan hasil. Waktu terbaik biasanya pagi atau sore hari saat mereka paling aktif berburu. Kemudian, ikan kakap. Ikan ini menyukai struktur dan persembunyian. Kalian bisa menemukannya di sekitar karang, rumbu buatan, atau muara sungai. Namun, perhatian, teman-teman. Karena ada potensi banjir rob di pesisir akibat fase bulan baru, kondisi air di muara sungai atau area dangkal dekat pantai bisa sangat keruh dan arusnya kuat. Jadi, fokuslah mencari kakap di area yang sedikit lebih dalam atau di tempat yang terlindungi dari arus kuat. Gunakan teknik dasaran atau bottom fishing dengan umpan hidup seperti udang atau ikan rucah. Pastikan umpan kalian benar-benar berada di dasar agar bisa menarik perhatian kakap. Sekarang, mari kita bedah kondisi cuaca dan lingkungannya agar kita tahu mengapa ikan bertindak demikian. Cuaca di Indonesia, khususnya di wilayah Jabodetabek yang kita jadikan acuan, pada 26 Oktober 2025 diprediksi akan hangat dengan suhu udara antara 26 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udara cukup tinggi, sekitar 76%. Yang menarik, ada potensi hujan ringan di siang hari dengan peluang 65% dan mendung di malam hari dengan peluang 20%. Tekanan atmosfer cenderung tidak stabil karena masuknya musim penghujan, namun tidak ada laporan angin kencang yang ekstrem. Guyuran hujan ringan ini, terutama untuk ikan air tawar, bisa jadi berkah. Ini membawa lebih banyak oksigen dan makanan ke air, memicu nafsu makan ikan. Namun, untuk perairan laut, hujan bisa membuat air menjadi keruh, dan ini kadang membuat ikan laut sedikit malas bergerak dan sulit melihat umpan. Suhu air di perairan Indonesia secara umum cenderung hangat, berkisar antara 29 hingga 30 derajat Celcius. Suhu optimal ini sangat baik untuk metabolisme sebagian besar ikan tropis, membuat mereka lebih aktif dan rakus. Namun, kondisi suhu air laut yang terus menghangat juga memicu cuaca ekstrim, jadi kita harus tetap waspada terhadap perubahan mendadak.
Untuk fase bulan, pada 26 Oktober 2025, kita berada di fase bulan sabit muda atau waxing crescent dengan iluminasi sekitar 21 hingga 23%. Fase ini adalah periode setelah bulan baru dan menuju perempat pertama. Banyak kepercayaan nelayan yang mengatakan bahwa fase setelah bulan baru, saat bulan mulai membesar, adalah waktu yang baik untuk memancing karena ikan cenderung lebih aktif mencari makan. Energi pasang surut yang dihasilkan oleh bulan baru di awal minggu ini juga bisa meningkatkan pergerakan ikan. Namun, penting untuk dicatat, fenomena bulan baru ini juga berpotensi menyebabkan banjir rob di beberapa wilayah pesisir hingga tanggal tersebut, yang bisa memengaruhi kondisi memancing di laut dangkal. Jadi, bagaimana aktivitas ikan secara umum? Bulan Oktober dikenal sebagai periode aktif untuk banyak spesies ikan di Indonesia, baik air tawar maupun laut. Setelah fase bulan baru, aktivitas ikan cenderung meningkat. Dengan suhu air yang optimal dan fase bulan yang mendukung, kita bisa memperkirakan kondisi klef akan moderat hingga bagus. Suhu air yang hangat dan fase bulan yang mulai membesar setelah bulan baru mendukung aktivitas ikan, terutama di perairan tawar. Namun, potensi hujan ringan dan rob di pesisir laut bisa membuat ikan sedikit rewel di beberapa spot. Intinya teman-teman, hari Minggu 26 Oktober 2025 ini menawarkan potensi bagus, tapi dengan sedikit catatan. Bersiaplah dengan strategi yang tepat. Akhir kata, saya ucapkan selamat memancing untuk kalian semua. Semoga pulang membawa hasil yang memuaskan dan pengalaman tak terlupakan. Jangan lupa untuk like video ini, bagikan ke teman-teman pemancing kalian, dan yang paling penting, subscribe channel kita agar tidak ketinggalan prognostik klef berikutnya. Sekarang giliran kalian. Di mana spot favorit kalian memancing di musim transisi seperti ini dan umpan andalan kalian apa? Yuk, berbagi di kolom komentar di bawah. Salam strike dan tetap semangat.